dari channel Benteng Akidah. Kita bersama dengan para habaib, ada Habib Sulbi Segaf Al-Mutahhar, ada Habib Muhammad Huda Al-Bahar Haddar, dan juga para Gus, ada Gus Nawawi, ada Kiai Fahim Mawardi. Masya Allah, mumpung kumpul nih, mumpung kumpul. Nah, tentu kumpul-kumpulnya orang-orang berilmu, pembahasannya orang-orang berilmu, itu tentu harus memikirkan urusan kaum muslimin. Artis jadikan panutan. Ya kalau artisnya pas benar, Nikita Mirzani jadikan panutan, guys. Setiap saat lihat ya, saya sampaikan hari ini, coba lihat nanti nasibnya Nikita Mirzani. Anda lihat saja, 1, 2, 3 bulan ke depan, nasibnya akan seperti apa? Apakah akan bernasib seperti busuk? Apakah akan bernasib seperti siapa? Nanti dilihat saja, apakah nanti matinya seperti apa? Anda lihat saja, biasanya orang itu kalau semakin ditunda, ya azabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita di Pondok Pesantren Al Jalil, markas besar dari channel Benteng Akidah. Kita bersama dengan para habaib, ada Habib Sulbi Segaf Al-Mutahhar, ada Habib Muhammad Huda Al-Bahar Haddar, dan juga para Gus, ada Gus Nawawi, ada Kiai Fahim Mawardi. Masya Allah, mumpung kumpul nih, mumpung kumpul. Nah, tentu kumpul-kumpulnya orang-orang berilmu, pembahasannya orang-orang berilmu, itu tentu harus memikirkan urusan kaum muslimin. Nah, siang hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang lagi jadi fenomena yang sangat miris di akhir zaman saat ini. Bulan-bulan ini kita kan sedang ada di Rabiul Awal. Rabiul Awal itu Maulid Nabi. Tapi di saat yang sama justru penghinaan, pelecehan terhadap simbol-simbol ajaran Rasulullah SAW, atau bahkan terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW justru juga terang-terangan ditunjukkan di depan mata kita. Nah, kita simak bagaimana komentar para habaib, para Gus yang berkumpul pada siang hari ini. Karena sunnahnya dari kanan, jadi kita gilir dari kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tabiratun subul qulub wa tantaliqun subhatil nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ilaihi masuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Menyikapi berbagai macam masalah yang terjadi sekarang di antara umat. Intinya dulu Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Al-Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau pernah mengatakan, qala radhiyallahu anhu, inna lanahtaju ila katsirin minal ilmi walakin nahtaju ila katsirin minal akhlaq. Kami para salafun salih, para ulama-ulama, tidak butuh kepada orang yang banyak ilmunya, tidak butuh. Akan tetapi kami para salafun salih, para ulama, terkhususnya para auliaillah, itu butuh kepada orang yang banyak akhlaknya. Karena apa? Karena kalau orang banyak akhlak, hidupnya tertata, tidak mudah melecehkan orang lain, tidak mudah merendahkan, apalagi sampai merendahkan Nabi, naudzubillah min dzalik, apalagi sampai mencaci maki, sampai mendiskriminasi ahlul bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Habib tadi itu ataupun zuriat Nabi ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya kita, ya lebih baik ahsan sukut. Karena apa? Karena kita tidak bisa tahu dari mana letaknya keburukan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita diajarkan sama guru-guru kita dulu untuk selalu berhati-hati dalam setiap perkara, yang mana perkara tadi itu dosa kecil ataupun dosa besar. Karena kita tidak tahu letak keburukannya Allah. Kita pandang itu sepele, kita pandang itu hanya gurauan semata, tapi tidak tahunya di situ ada keburukannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafun salih dulu mengatakan, inna lanahtaju ila katsirin minal ilmi walakin nahtaju ila katsirin minal akhlaq. Kami tidak butuh pada murid yang banyak ilmu, alim, ulama, banyak ilmunya segudang, tapi tidak punya akhlak, kami tidak butuh.
Iblis juga alim seperti itu. Apa bedanya dia sama iblis kalau tidak punya akhlak? Tapi apa? Kami butuh kepada santri yang punya akhlak, walaupun punya ilmu sedikit, tapi manfaat itu luar biasa. Mungkin hanya sekian dari Al-Fakir. Selanjutnya dilanjutkan kepada Habibana Habib Muhammad Huda Al-Bahar Al-Haddar. Falyatafaddal. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul dengan para habaib dan para kiai. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan beliau semua, yang mana kami tidak bisa menyebut salah satu atau satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir, mudah-mudahan beliau tetap di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fakir cuma menyampaikan betapa agungnya di bulan Maulidir Rasul ini, bulan Rabiul Awal, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man addamah bi maulidihi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di salah satu hadisnya, siapa orang yang mengagungkan atau memuliakan atau mengagungkan kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kelak orang yang mengagungkan atau merayakan kelahiranku akan mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti daunnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Kitabul Karim, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sebagaimana keringat yang kita keluarkan, darah yang mengalir, uang yang kita keluarkan, berjuang untuk Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan lulus dengan shiratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya dan bisa berkumpul oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf bila ada salah atau kata yang kurang pantas untuk Al-Fakir keluarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hudri, oleh habaib, dua habaib muda yang sangat luar biasa perjuangannya. Jadi memang penistaan dan penghinaan baik kepada Nabi maupun kepada ajaran Nabi ini terus terjadi, yang dilakukan tentu oleh orang-orang yang membenci kepada Nabi dan kepada syariat Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang membenci pada Nabi Muhammad ini, kalau bukan orang kafir, ya orang munafik. Tidak ada yang lain. Kalau bukan orang kafir, orang munafik. Dan ternyata alhamdulillah, beberapa waktu terakhir ini Allah membuka bagaimana nasib orang-orang yang selama ini benci kepada Kanjeng Nabi atau benci kepada syariat Kanjeng Nabi. Katakanlah kemarin sudah dibahas di channel Benteng Akidah, beberapa waktu yang lalu selalu menghina Nabi, menghina syariat Nabi. Sebelumnya membandingkan Nabi dengan tokoh proklamasi, ya, tokoh proklamator Indonesia. Dibandingkan, Nabi dianggap tidak lebih besar jasanya bagi bangsa Indonesia dibanding-bandingkan dengan manusia biasa. Padahal kan Masya Allah, ini kan Kanjeng Nabi ini manusia yang paling sempurna jasanya untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, dibandingkan dengan manusia biasa. Nah ini terus kemudian tidak sampai di situ. Dia bukan hanya sekedar merendahkan Kanjeng Nabi, juga merendahkan syariat Kanjeng Nabi. Cadar dihina, diolok-olok, bahkan dianggap lebih rendah daripada konde.
Terus kemudian azan, panggilan sholat yang begitu mulia dianggap lebih rendah, dianggap masih lebih baik, lebih indah, lebih merdu suara seruling, Masya Allah. Dan ternyata Allah membuka sekarang bagaimana nasibnya. Akhirnya murtad, Gus. Betul. Akhirnya murtad. Hati-hati, jangan ketika ngomong tentang baginda Kanjeng Nabi jangan cengengesan, jangan bergurau, jangan apalagi sampai istihza, ada penghinaan. Lihat nasibnya, ya, lihat nasibnya. Sekarang murtad. Terus belum lagi yang selama ini benci kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi. Ada salah seorang dosen UI, seorang dosen UI yang hampir setiap postingan-postingan di media sosialnya itu selalu nyinyir, nyindir, mencibir, mencaci maki dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Kemarin Allah ini bukakan bagaimana sebenarnya dia. Ternyata dia mengatakan, saya ini beragama Islam, percaya dengan Islam, tapi tidak percaya dengan syariat, tidak mau melaksanakan syariat. Jelas-jelas orang munafik. Betul. Ya, jelas-jelas orang munafik. Allah bongkar kemunafikannya, ya. Dan hati-hati, ya, sekarang ini memang banyak tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan bagi sebagian orang, tapi ternyata sama sekali tidak pantas dijadikan sebagai panutan, karena ternyata dia adalah seorang yang munafik. Ya, dia mengaku Islam, tapi ternyata benci kepada Islam, bahkan mengatakan terang-terangan menolak syariat Islam, tidak mau melaksanakan syariat Islam. Saya tidak percaya dengan syariat Islam. Saya tidak percaya kalau Al-Quran itu perlu dilaksanakan, ajarannya perlu dilakukan. Saya percaya pada Islam, tapi tidak percaya kepada ajaran Islam. Ini omongan apa gitu loh ya? Ya Allah. Jadi saya mengingatkan, jadi kepada siapapun untuk pilih-pilih menjadikan seseorang sebagai idola. Maka momentum maulid ini jadikanlah Nabi Muhammad sebagai idola. Jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad sebagai idola. Jadikanlah pengikutnya para sahabat tabi'in sebagai idola. Jadikanlah salafun saleh sebagai idola. Jangan menjadikan orang yang bahkan tidak mengenal tuntunan Kanjeng Nabi kita jadikan sebagai panutan. Artis jadikan panutan. Ya kalau artisnya pas benar, Nikita Mirzani jadikan panutan, Gus. Setiap saat lihat ya, saya sampaikan hari ini, coba lihat nanti nasibnya Nikita Mirzani. Anda lihat saja, 1, 2, 3 bulan ke depan nasibnya akan seperti apa? Apakah akan bernasib seperti busuk? Apakah akan bernasib seperti siapa? Nanti dilihat saja. Apakah nanti matinya seperti apa? Anda lihat saja. Biasanya orang itu kalau semakin ditunda, ya azabnya oleh Allah biasanya semakin besar azabnya. Istidzrat, dibiarkan dulu. Terus menerus orang ini menghina Habib, katanya tukang jamu ya. Kemarin menghina bacaan sholat, niat sholat dibuat mainan. Terus menerus, ya Anda lihat saja nanti bagaimana ujung dari perjalanan seorang orang yang menghina Kanjeng Nabi. Ada lagi kemarin beberapa waktu yang lalu mengatakan cilikane Nabi itu biasa saja, bahkan belek, rembes dan sebagainya. Akhirnya dihujat habis-habisan ya oleh umat. Ya akhirnya dihujat habis-habisan oleh umat, ditinggalkan oleh umat, meskipun adalah sebagian yang masih fanatik buta, sebagian kecil ya. Tapi secara umum nasib orang ini sekarang tragis. Dia sudah dicaci maki, dihujat. Karena kenapa? Karena dia menghujat Kanjeng Nabi, dia merendahkan Kanjeng Nabi. Maka pasti Allah akan merendahkan dia. Nah ini contoh ya bagaimana nasib orang yang selama ini tidak sopan kepada Kanjeng Nabi, tidak menghormati dzurriyyah Kanjeng Nabi, bahkan cenderung melecehkan Kanjeng Nabi dan syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi mungkin ini mudah-mudahan momentum Maulid Nabi pada tahun ini kita jadikan sebagai momen untuk kita menjadikan Kanjeng Nabi sebagai idola kita, dan momentum kita untuk meneladani Kanjeng Nabi yang memang oleh Allah dipuji secara langsung, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Kanjeng Nabi itu memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Nah, keagungan akhlak Kanjeng Nabi ini bisa dipelajari di dalam sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi, bagaimana beliau berdakwah yang sampai akhirnya dakwah beliau tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya kita bisa memeluk agama Islam, agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dan perjuangan beliau yang jasanya begitu besar, bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi seluruh dunia, bahkan bagi rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Dan beliau tidak meminta upah sedikit pun dari perjuangan beliau. Beliau tidak minta bayaran sedikit pun. Beliau tidak minta kita membayar beliau. Beliau hanya minta illal mawaddata fil qurba,
yaitu kasih sayang kepada keluarganya beliau. Makanya kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, maka wajib kita untuk cinta kepada zuriyah Kanjeng Nabi, tanpa pandang siapa dia. Kalau dia zuriyah Kanjeng Nabi, siapapun dia, wajib kita sayangi, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Apalagi hari ini ada seorang zuriyah Kanjeng Nabi yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan zalim, sewenang-wenang oleh sebuah kekuasaan yang besar, maka lebih seharusnya lagi kita untuk minimal ada rasa sakit hati, minimal mau mendoakan. Kalaupun tidak bisa ikut berjuang bersama, berdoalah agar Habib Rizik Syihab, salah seorang zuriyah Kanjeng Nabi, bisa segera diberikan kemenangan dalam perjuangannya, diberikan kekuatan, kesabaran, dan bisa segera bebas kembali bersama kita. Demikian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada para guru-guru kami yang hadir di sini. Kehormatan bagi kami pada intinya mengingat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Sulbi, Habib Hud, Gus Nawawi, Ustaz Tutri tadi. Pada kesimpulannya, maulid ini jadikan sebagai momen bagaimana kita menciptakan satu cinta baru kepada baginda Rasulullah, diperbaharui terus. Di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga, adibu auladakum ala salati khisar. Jadi ajarilah anak-anakmu, anak-anak kita semuanya, untuk bagaimana mencinta 3 hal, yaitu mencintai Nabi kita, kemudian ahli baitih juga, keluarganya, dan yang ketiga tentu adalah apa yang disampaikan oleh Gus Nawawi, yaitu sumber syariat. Apa itu? Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang sentosa dan juga kedamaian dunia dan akhirat kita. Maka dari itu, sekali lagi mengutip penutup dari Gus Nawawi, untuk kedepannya sebagai momen maulid, kita tutup potensi negatif bagaimana sekiranya anak-anak kita tidak tergelincir kepada meremehkan. Bagaimana menuntun anak-anak kita, membuka lebar-lebar anak kita pintunya, jalannya untuk mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan Al-Quran. Jadi sebaliknya, kunci lock bad or negative potential, kunci rapat-rapat negatif-negatif itu supaya anak kita tidak menjadi seperti tokoh-tokoh yang ada hari ini, yang dengan mudahnya meremehkan baginda Nabi SAW, sehingga pada akhirnya kita akan mencetak anak-anak kita sebagai ibadillah as-solihin, insyaallah. Demikian mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan sebagai catatan penting untuk Al-Fakir sebenarnya. Semoga manfaat untuk kita semuanya, dan bagaimana kita bisa menciptakan hidup ini, dunia ini, akhirat kita berkualitas, tentu bersama Rasulullah SAW kelak di samping telaga hautnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi sudah sampai di Benteng Akidah untuk semuanya, guru-guru kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, izin Ustaz ya. Begitu Beb ya, Masya Allah. Jazakumullah Habib. Nanti lain waktu santai-santai sini, tidur sini bareng Habib kita. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.